Komunikasi pelayanan publik dalam pemerintahan daerah adalah proses penyampaian informasi, pertukaran pesan, dan interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan layanan publik secara efektif, transparan, dan akuntabel. Strategi komunikasi efektif dalam pelayanan publik. Transparansi informasi, penggunaan teknologi informasi, pelatihan petugas pelayanan, forum dialog dan partisipasi, responsif terhadap keluhan. Perencanaan pelayanan publik proses sistematis dalam merancang dan menyusun langkah-langkah untuk menyediakan layanan yang efektif, efisien, dan responsif kepada masyarakat oleh pemerintah atau lembaga pelayanan publik lainnya. Komponen utama dalam perencanaan pelayanan publik. Komponen utama dalam perencanaan pelayanan publik. Penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, penetapan indikator kinerja, penganggaran dan sumber daya, monitoring dan evaluasi. Penyusunan RKA Pelayanan Publik (RKA), Rencana Kerja dan Anggaran, adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh satuan kerja pemerintah yang memuat program dan kegiatan pelayanan publik, target capaian kinerja, kebutuhan anggaran, serta estimasi pelaksanaannya. Pelayanan publik digital 8 jenis, tipologi, inovasi pelayanan sektor publik. 1. Inovasi proses, standar operasional prosedur, SOP, tata laksana, sistem, dan prosedur. 2. Inovasi metode. Inovasi metode dapat dipahami sebagai strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 3. Inovasi produk. Inovasi produk dapat didefinisikan sebagai penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi, dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut. 4. Inovasi konseptual, perubahan cara pandang atas masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah tersebut. 5. Inovasi teknologi. Inovasi teknologi merupakan penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah. 6. Inovasi struktur organisasi, pengadopsian model organisasi baru yang menggantikan model lama yang tidak sesuai perkembangan organisasi. 7. Inovasi hubungan, bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. 8. Inovasi pengembangan SDM, perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari sumber daya manusia, SDM. Manajemen mutu dalam pelayanan publik. Manajemen pengawasan adalah proses sistematis untuk memantau, menilai, dan mengendalikan kegiatan pelayanan publik agar sesuai dengan kebijakan, standar, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen pengawasan dalam pelayanan publik: menjamin kepatuhan terhadap standar pelayanan dan regulasi, mendeteksi dan mencegah penyimpangan atau kecurangan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, memberikan umpan balik untuk perbaikan layanan, menilai kinerja aparatur pelayanan publik. Hubungan pengawasan dan peningkatan kualitas layanan pengawasan yang baik menghasilkan identifikasi masalah, rekomendasi perbaikan, peningkatan mutu layanan, kepuasan publik. Pengendalian pelaksanaan kegiatan adalah proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, menyesuaikan pelaksanaan jika terjadi penyimpangan, menjamin pencapaian tujuan dan target sesuai indikator kinerja. Dengan kata lain, ini adalah proses memantau, mengukur, mengevaluasi, dan menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan agar tetap on track, tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat sasaran. Tahapan pengendalian pelaksanaan kegiatan. 1. Penetapan target dan indikator. Menentukan apa yang ingin dicapai, kapan, dan dengan standar apa. Contoh, target 1000 peserta vaksinasi dalam 1 bulan. 2. Pemantauan, monitoring, observasi dan pengumpulan data selama kegiatan berlangsung. Dilakukan secara berkala, harian, mingguan, atau bulanan. Menggunakan laporan pelaksanaan kegiatan, logbook, foto. 3. Pengukuran kinerja, membandingkan hasil aktual dengan rencana. Gunakan indikator output dan outcome kegiatan. 4. Evaluasi penyimpangan, analisis atas perbedaan antara rencana dan realisasi. Penyebab bisa teknis, SDM, keuangan, atau lingkungan eksternal. 5. Tindakan korektif, menentukan langkah perbaikan, revisi jadwal, penambahan sumber daya, pelatihan ulang.
Tujuannya agar kegiatan kembali sesuai rencana. 6. Pelaporan. Menyusun laporan hasil pengendalian sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan selanjutnya.